Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di episode kali ini kayaknya udah tahu ya dari judulnya yang sudah tertulis gitu. Kita bakal ngobrolin seputaran sewa pacar atau rental pacar bersama Ibu Evi Wiryasugata. Hai Ibu Evi, ketemu lagi kita. Iya. Hai San, Kabar sehat baik ya kan? Bu? Sehat puji Tuhan. Baik dong. Harus baik ya. Iya, apalagi kita akan membahas sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang tidak terfikirkan ya. Kok ada gitu yang seperti itu? Soalnya sebelum beberapa minggu yang lalu kan kita mau ngobrolin soal temanya apa nih gitu. Episode selanjutnya Bu Evi bilang sama Om Stef rental pacar. Terus saya nanya kan, emang ada rental pacar? Ada. Dan itu saya baru tahu. Ternyata ada ya. Ternyata ada. Kemana aja saya selama ini Bu gitu kan. Sedang ada di tempat lain ya. Saya berada di dunia realita soalnya. Dan rental pacar pun ada yang memang ada agentnya ya. Tapi ada juga yang freelance, jalan sendiri gitu, jalan tanpa sendiri. agent. Biar nggak ada potongan ya. Betul. Oke, disclaimer di sini kita tidak akan kita tidak menjudge profesi itu ya. Ya. Dan kita tidak menghakimi tidak menghakimi profesi tersebut ya. Kita Betul. akan berbicara mengenai dampak terhadap yang pembuka pelakunya. Pelaku ya, baik itu dari yang memberikan jasanya ataupun dari yang menggunakan jasanya. Iya, jadi tidak ada benar, tidak ada salah. Ya, disclaimernya itu dulu. Betul, supaya masing-masing bisa jelas ya bahwa ketika kita ngambil satu tindakan ada konsekuensi yang harus kita siap. Ya, betul. Nah, orang rata-rata kan tahunya itu adalah rental mobil, ya kan? Ya, rental PS ya. PS, rental gedung, Betul. ya buat acara pernikahan atau dan lain sebagainya. Sekarang ini ada fenomena yang ternyata bukan hal yang baru gitu. Kalau di Indonesia mungkin termasuk baru. Ya, salah satunya. Tapi di negara-negara lain kayak misalnya Jepang, Cina, Korea Selatan, Singapura, dan sekarang katanya Malaysia pun sudah, itu adalah bukan hal-hal yang baru lagi Dan gitu. tabu ya. Dan tabu. Bahkan kalau di Jepang itu kan ada Bu, selain rental pacal. Saking penuh semangatnya sih. Saking penuh semangatnya. Selain rental pacar, itu ada rental keluarga. Betul. Kebayang ya, keluarga aja bisa dirental gitu. Itu saya sempat nggak habis pikir sih sebenarnya. Rental om-om itu ada, rental pets itu ada juga ya. Nah ini rental pacar dan di sana sudah biasa gitu. Tapi kan betul. karena orang Indonesia sama orang di sana kan beda ya. Betul. Kalau kita kan lebih guyup, lebih apa ya Bu? Kalau keluarganya tuh lebih erat. Lebih erat, masih peduli walaupun ujungnya kadang kepo ya jadinya ya. Masih peduli terhadap tetangga yang berujung pada beberapa orang kok kepo amat sih gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya menunjukkan adanya perhatian ya. Nah sebenarnya Bu, fenomena apa sih yang terjadi sama generasi milenial dan Gen Z yang biasanya ini adalah pelaku dan juga yang menyewa gitu. Oke, Boleh diminum dulu. Minum dulu ya. Ini kan bisa dibilang adalah sebuah fenomena atau hal yang baru ya. Gitu di Indonesia, di negara kita gitu. Oke. Sebenarnya ini ada perbedaan pola pikir pada generasi milenial atau generasi Z ini dengan orang tua. Kesenjangan ini tidak dijembatani sehingga mereka masing-masing ngotot tadinya ya. Yang generasi milenial berpikir sudah ada perubahan, sudah ada sesuatu yang berbeda yang menurut dia ini benar. Tetapi kan sebagian besar ini mereka juga masih tergantung dengan yang namanya orang tua ya. Maka orang tua yang masih berpegang kepada prinsip-prinsip lama ini menekan kan. Mereka mungkin masih ketergantungan secara ekonomi dan lain sebagainya. Maka mau tidak mau, suka tidak suka dengan kultur seperti ini, akhirnya mereka berkompromi terhadap situasi ini. Tapi kan biasanya ada ada api, ada asap. Betul. Ya kan? Berarti kan ada kebutuhan, makanya ada yang menyediakan. Iya. Gitu. Ini awal mulanya
Ibu ini nggak sih maksudnya pernah ada atau klien atau pernah dengar juga ini awal mulanya saya begini loh Bu, karena hal ini makanya saya nyewa pacar gitu, atau saya membuka rental pacar gitu. Kalau yang ke saya sih belum rental ya, tapi artinya gini, karena tekanan yang bertubi-tubi, maka pernah ada yang cerita, yang konseling kepada saya itu mengatakan, Bu, akhirnya saya pura-pura minta teman baik saya untuk jadi pacar saya. Tipu-tipu ya. Iya. Jadi orang tua saya sih menganggap dia pacar saya, padahal kami ini berteman, Bu. Tapi saya callingin dulu. Kalau misalnya nanti datang ke rumah, si mami ngomong ini, iya ya gitu ya. Nah terus gimana? Saya bilang setelah itu, kan ada resiko. Iya memang saya ada resiko. Resikonya apa ya Bu ya? Kalau misalnya nanti tiba-tiba mami nyuruh saya ngelamar. PR. Nah itu saya bilang itu PR lain. Iya. Nah maka dia bilang, saya Bu, sebenarnya saya tuh merasa berdosa sama orang tua. Sebelum itu terjadi, dia bikin lagi pengumuman saya sudah putus. Gak cocok ya gitu. Adalah yang gak cocok dari kami gitu ya. Nah terus saya bilang, tapi kan tuntutan itu masih ada. Yalah Bu, saya juga nanti pikir lagi Bu, mungkin saya minta lagi siapa. Nah itu dulu ya, sudah ada seperti itu, tapi belum profesional. Kalau yang sekarang ada itu kan profesional ya, orang berbayar lah ya. Iya. Nah kenapa itu terjadi? Menurut saya ya karena ada kebutuhan. Dan itu dipandang mungkin dari yang tadi ya, cerita ke cerita, maka mulailah ada bisnis nih. Tapi sebenarnya bisnis ini menjanjikan loh. Betul. Dari kita ngobrol dari sisi bisnis ya. Iya. Kalau dari sisi bisnis ini sangat menjanjikan kan? Iya, betul. Orang akan ya udah dibanding saya dipaksa-paksa yang tadi ya. Betul. Ada tuntutan dan lain sebagainya. Saya nyewa aja tinggal bayar. Tinggal bayar, gak ada ikatan, gak ada tuntutan apa-apa kepada yang mendampingi ya. Iya. Nah tapi kalau seperti tadi yang kasus ke temen itu kan sesudahnya yang temennya itu risih ya. Ini gimana sih, mama lu teh sering pisan telepon ke gua gitu ya. Nah maka itu ada tuntutan. Tapi kalau misalnya itu rental kan nggak ada tanggung jawab moralnya ya. Seperti kita rental mobil kan, setelah pakai ya kembalikan. Betul. Itu. Tapi emang ada yang salah dengan hal ini gitu? Atau misalnya apakah akan bisa dibilang ini akan mengganggu kehidupan dia pribadi gitu? Yang mana pribadi? Nih? Pelaku atau penyewa dulu deh. Penyewa ya. Iya. Kalau dibicarakan ini salah atau tidak ya, menurut saya ini ukurannya moral. Ya, secara tidak ada yang dilanggar ya, betul nggak? Iya. Ya. Tapi ada satu. Apa Bu? Nilai moralnya kan dia ngebohongin kan, sebenarnya dia kan nggak ada. Betul, itu ya. Betul. Yang kedua etika ya. Pantas nggak kita mempermainkan sesuatu ikatan yang sebenarnya harusnya akan ke jenjang sakral, itu dibuat semacam oke lah, gue butuh, gue sewa, gue nggak butuh ya udah gue tinggalin, kan nggak seperti itu. Oke. Nah dampaknya kepada si pelaku yang menyewa ada beberapa. Yang pertama, dia mungkin semakin tidak menyadari bahwa komitmen nanti kalau menikah itu harus diawali sejak awal. Ya. Tapi kan mungkin aja dia berpikir bahwa saya tidak akan menikah. Betul. Makanya dia gara-gara tuntutan itu ya udahlah nyewa aja. Nyewa aja. Tapi apakah dia yakin orang tuanya dengan menunjukkan dia udah ada tuh diem? Kan enggak. Makin dirongrong lah. Ya itu dia. ya pastilah dirongrong gitu ya. Nah jadi menurut saya dia itu mencari solusi dengan menciptakan solusi. Mencari solusi dengan menciptakan masalah. Tuh. Karena kan kalau misalnya kita ngomong, maksudnya ada istilah gini, pernikahan itu juga sebenarnya bukan menyelesaikan masalah. Betul. Tapi bisa menjadi menciptakan masalah baru. Betul. Ya kan? Sama dengan hal ini juga ya. Sama sebenarnya. Dia kan lari dari satu masalah. Tapi dia menimbulkan masalah baru. Memang di awal tampaknya beres ya. Mungkin ketika dia memperkenalkan orang tuanya senang ya. Iya. Apalagi orang profesional ya. Pasti kan pandai bermanis-manis. Kalau yang sebenarnya malah mungkin aduh udah dijutekin di awal ya.
gitu ya. Nah tapi kalau dia profesional kan walaupun dijutekin dia masih bisa manis, sehingga udah bener deh pacar kamu hebat deh gitu ya. Ya itu kan sebenarnya kita mempermainkan kepercayaan orang tua dan perasaan orang tua. Tapi nanti kalau misalnya ketahuan, ya salah ayah ibu sendiri dong. Kenapa menuntut saya untuk segera punya pasangan? Betul. Padahal saya belum mau. Kan bisa ya. Kalau soalnya gini, kalau generasi sekarang itu lebih berani untuk speak up. Dijamin dibanding dengan zaman saya dulu. Jadi kalau misalnya orang tua orang tua sudah bersabda gitu ya. Yang lain langsung begini. Iya, zaman saya tuh oke, iya. Kalau sekarang kan generasi sekarang enggak, Bu. Jawab dulu ya. Jawab dulu. Mereka berani untuk speak up gitu. Betul. Ya kan, kalaupun dia mau berani speak up, nggak berani gitu ngikutin ya tadi ya. Sebenarnya kan simpel aja. Kalau dia memang berani speak up ya speak up aja. Tanpa harus rental pacar. Betul. Jadi itu kan pilihan. Iya sih. Free will kan. Kamu mau sewa pacar, mau rental pacar, atau kamu mau jujur kalau kamu belum dapat. Karena menurut saya kan betul repot ditanya, tapi ada satu titik orang tua tuh akan diem. Lelah sendiri gitu Lelah sendiri itu sudah saja. Sekarang mulai nanti gitu ya. Iya. Sekarang kalau dengan rental dan orang tua tahu San, itu luar biasa loh. Sakitnya orang tua itu dibohongi. Oh jadi bukan hanya kepada dia pribadi, tapi juga efek atau dampak negatifnya bisa kepada orang lain, keluarga besar ya. Belum lagi gini, orang yang mendampingi kita ini yang kita rental itu mungkin pagi ketemu siapa, sorenya dengan siapa lagi berbeda. Oh, iya. Karena ya? Saya baca-baca kemarin sempat dikirimin sih sama Om Stefanus itu beberapa video ya di YouTube gitu tentang si rental pacar ini. Dia dalam sehari kalau misalnya secara offline bisalah dua klien. Betul. Kalau misalnya online bisa beberapa, lebih dari 3. Itu kebayang gitu ya untuk ya itu tadi yang Bu Evi, kalau online mungkin nggak akan kelihatan nih deg-degnya gimana gitu. Betul. Tapi kalau misalnya offline ketemu ini gitu ya. Iya, betul. Jadi kan kalau dia ketemu sama si A, kalau ketemunya dengan si penyewa saja is okay, karena masing-masing tahu ya. Kita kan profesional aja gitu ya. Nah tapi misalnya dengan keluarganya yang sudah dikenalkan, loh tadi pagi bukannya tadi ke undangan bareng saudara gue, loh kok sore udah ke undangan lagi? Dengan siapa gitu. Mungkin kalau sekali dia bisa mau itu sepupunya, itu siapanya gitu ya. Besok lusa ketemu lagi, loh kok orang lain lagi gitu ya. Nah itu kan akan jadi pertanyaan dan tetap itu akan menimbulkan masalah buat yang menyewa jasa ini. Buat si pacar bohongannya ini. Ya jadi yang menyewa itu kan pasti keluarganya ngomong, ini pacar kamu tuh gimana sih, gak bener gini gitu ya. Bisa terjadi omongan itu ya. Betul. Jadi image-nya dia berarti. Iya. Image si yang pemberi jasanya itu. Iya, kan jadi jelek di mata saudara-saudaranya si penyewa ini. Dampaknya mungkin positifnya si penyewa ini kalau mau ngomong, ya iyalah udah putus lah gitu ya. Tampaknya beres kan. Tapi kan misalnya ya nggak apa-apa. Saya kan di dalam hatinya gitu ya, meskipun ada image jelek dari orang lain gitu yang tadi Bu Evi bilang, di dalam si yang sebagai profesi yang pacar ini, pacar pura-pura ini adalah saya kan profesinya itu ketemu cuman sekali 2 kali ya udahlah, nggak ada masalah. Iya, kalau untuk tapi sebenarnya di dalam dirinya itu bisa menjadi terganggu juga ya, dapat label. Iya, betul. Takutnya gini loh, khawatirnya ketika dia serius dengan seseorang, ya. Kemudian pasangannya berpikir kamu jalanin virtual seperti ini, jangan-jangan sudah jadi kebiasaan nantinya. Jadi kalau misalnya kayak gitu susah ya Bu untuk menjalin, akan lebih susah kalau misalnya ada yang benar-benar mau menjalin hubungan atau komitmen. Iya. Sekarang saya tanya, ada nggak sih laki-laki yang mau berbagi? Perempuan juga nggak ada yang mau Bu. Iya, perempuan nggak usah ditanya ya, nggak usah ditanya. Ini feminis langsung ya.
Kalau perempuan gak usah ditanya. Tapi pertanyaan saya simpel, laki-laki ada gak sih yang sebenarnya mau berbagi? Coba laki-laki bicara, nggak ada ya? Gio yang masih muda? Enggak, Kristo? Oh iyalah, udah clear. Jawaban udah ketahuan, gak mau pasti. Gak mau ya. Jadi walaupun itu pekerjaan, lama-lama kan akan ada ikatan ya. Betul nggak? Meskipun dia bilangnya adalah profesional. Iya. Profesional itu berarti kita bekerja profesional Tanpa ketika perasaan. kita melakukan tuh sungguh-sungguh loh. Iya. Tapi nggak boleh ada perasaan. Iya. Nah, tapi ketika kita ketemu dengan orang yang gue banget, perasaan bisa main. Ya. Karena ada, entar dulu sebelum kita lanjut Bu, saya pernah nonton film yang kemarin kita sempat ngobrol ya. Saya sempat ngobrol nih sama Bu Evi nih ya, Sobat Komsas, soal rental pacar juga. Ada di film Kapan Kawin. Dia dituntut itu tadi balik lagi. Ya. Tuntutan dari orang tua kapan menikah itu menjadi beban hidupnya sementara dia mengejar karir. Betul. Gitu. Akhirnya dia menyewa seseorang yang profesinya adalah aktor. Kemudian akhirnya dibawa ke rumahnya dia, diperkenalkan sebagai pacarnya, ya atau calonnya lah, calon suami gitu. Nah ujung-ujungnya adalah memang baper, gitu. Kalau jadi pasangan mungkin nggak akan masalah ya. Betul. Yang jadi masalah itu adalah ketika yang satu baper, yang satu loh saya kan memang menjalankan profesi ini. Betul. Gitu. Atau terbalik juga bisa. Iya. Yang memberikan jasa itu benar-benar aduh ini tipe gue banget nih ya. Padahal dia sebenarnya di luar sana sudah punya pasangan juga. Wah, itu. Yang pasangan sebenarnya ya. Iya. Nah, itu yang jadi kan masalah kan. Jadi kalau aktor tuh kan sebenarnya dia bermain sesuatu peran, karakter ya. Karakter yang memang dia tahu ya. Ini hanya main untuk segmen waktu tertentu, kemudian itu dijual. Sudah. Itu pun bisa terjebak di cinlok. Betul. Ya. Bisa jadi itu. Bisa jadi ada cinlok ya. Nah, kalau ini kan bukan aktor. Ini betul-betul satu permainan perasaan ya, yang harus tidak boleh dilibatkan, tapi dia harus menunjukkan ekspresi cintanya. Kan gak mungkin ya kalau orang nyewa terus digandeng, naonan sih geluh gitu ya. Kan gak mungkin ya. Betul gak? Betul. Ya, dia harus digandeng. Betul gak? Nah, Pak, kalau dia sudah punya pasangan, siap gak? Nah, itu kan sebenarnya itu kan di sana juga ada terlibat yang namanya emosi dan ikatan emosional. Iya. Kok digandeng nyaman ya? Kalau gue digandeng pacar kok gak nyaman? Kok digandeng orang ini nyaman? Nah mungkin dari sana kemudian ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Nah selain tuntutan orang tua, ya selain tuntutan dari keluarga gitu untuk pasangan, apalagi sih yang men-trigger seseorang untuk menyewa pacar? Apakah gara-gara memang ya saya cuman butuh teman ngobrol? Karena yang saya baca-baca itu kan dia butuh teman ngobrol, curhat gitu. Tapi saya mikir lagi, apakah dia nggak punya temen kah? Biasanya punya. Tapi kan ini kalau curhat urusan-urusan pribadi, mungkin dia nggak mau curhat dengan temannya. Ya dia ceritanya dia cari orang profesional untuk teman ngobrol. Psikolog. Nah harusnya begitu ya. Tapi kan orang juga masih ada label di masyarakat. Kalau saya ke psikolog artinya saya orang bermasalah, saya orang gila. Bahkan ada yang ngomong begitu. Oke. Ya. Nah jadi makin ya mikirnya kan enak aja lah ya ngobrol gitu-gitu ya. Jadi bisa juga karena dia malu. Teman-temannya ke undangan sudah bawa pasangan. Kok dia jomblo mandiri? Padahal tidak ada yang salah dengan Gak jomblo ada yang salah. ya. Jadi daripada gua malu nanti ditanya kiri kanan, ya udahlah gua bawa siapa aja gitu kan. Nah seperti itu. Seperti yang tadi kasus yang saya ceritakan. Ya udahlah daripada ditanya terus menerus ya udah bawa aja dia callingin temennya. Tapi lama-lama temennya ngomong, sorry ya lain kali gue nggak mau deh pura-pura kayak begini gitu. Tapi kan Bu, love language-nya orang beda-beda ya. Betul. Ya kan, kalau misalnya nih saya tuh adalah tipikal yang kalau misalnya love language saya akan lebih nyaman kalau misalnya ada pelukan, ada sentuhan, ada touching ya. Iya, ada touching gitu. Kalau cuma sekedar ditatap doang nggak mempan.
gitu Nah, kan. orang profesional penyedia rental tuh harus mengerti juga loh. Jadi artinya ketika dia membawa seseorang, ya dia kan bahasa romantisnya itu kan harus sama. Tapi kan ada batasan, Bu. Betul. Ya kan, mereka ada batasan bahwa misalnya tidak boleh gandengan atau tidak boleh ada pelukan gitu, sentuhan fisik nggak boleh. Jadi cuma nemenin ngobrol aja, lu mau curhat mau apa terserah gitu. Tapi sentuhan fisik no. Balik lagi yang ke love language itu. Betul. Kalau misalnya kliennya yang menyewa jasanya ini adalah tipikal orang yang membutuhkan itu, berarti kan tetap kekosongan itu ada. Itu salah satu emptiness yang akan jadi PR sendiri. Ya. Nah, tapi juga kita balik hal sederhana. Bagaimana orang tua itu kan mikirnya sederhana ya. Kalau 2 orang pacaran. Kalau menurut orang tua sederhana ya, kalau menurut anaknya ribet banget sih gitu. 2 orang pacaran, tapi jalan sorangan-sorangan, masuk sorangan-sorangan. Terus orang tua tuh mulai mikir, ini teh pacaran tuh apaan sih, bingung pisan gitu ya. Ya minimal kan depan orang tua itu mungkin, iya pulang dulu ya. Ya nggak dirangkul gimana juga pundak disentuh. Nah itu kan harus siap. Nah itu jadi semuanya beresiko, San. Nggak sesimpel yang dibayangkan. Walaupun ada koridor tidak boleh menyentuh, tidak boleh apa. Ya istilahnya ketika dia mau jatuh masa nggak dipegang juga. Oh, kuneti soledad gitu ya kan nggak. Lu jahat banget kayak gitu mah tuh. Ya makanya kan. Jadi menurut saya ini bisnis yang memang kalau dari sisi bisnis menjanjikan. Saya percaya itu. Tapi dari sisi moral dan etika juga menjanjikan bermasalah. Dampak psikisnya apa, Bu? Ya, terhadap yang menyewa dan yang menyewakan. Menyewakannya. Kalau dari penyewanya, dampak psikisnya adalah ini kan seperti orang pakai topeng. Ya. Topeng wajah dia itu dia belum punya, tapi dia pakai topeng seolah-olah dia sudah punya. Defense seperti ini akan ditutupi lagi oleh topeng yang lebih besar. Maka akibatnya kebohongan itu menjadi semakin besar. Apa yang terjadi? Capek sendiri, dan dia mungkin akan membuka semua itu karena peristiwa kecil, karena udah lelah. Misalnya ada keributan, orang tuanya tiba-tiba nyelutuk ngomong, kamu tidak memang gak benar, punya pacar gonta-ganti gitu ya. Dia tiba-tiba mungkin, siapa yang ngomong punya pacar? Itu mah saya semuanya nyewa. Jedar. Yang selama ini ditutup rapih. Jadi kayak gunung es. Betul. Intinya sih untuk penyewa pertama ya itu lelah lama-lama. Karena kebohongannya akan terus ditutupin ya. Istilahnya topengnya tadinya kecil tambah gede tambah berat, kayak orang kalau udah terbiasa bermake up full, lama-lama kan aduh kalau make upnya segini nggak ketutup apanya gitu, dia akan bermake up lebih tebal dan tuh kulitnya lelah kan. Ya sama aja dengan psikologis kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang menjadi tidak termotivasi untuk buat komitmen dan mencari tulang rusuknya. Karena ya udahlah kalau kepepet saya bisa rental kok. Ya, dan kebiasaan rental ini kan bisa juga dipantau oleh orang lain. Kalau orang tidak tahu kan hanya mengatakan oh dia mah tukang gonta-ganti pacar dah. Ya, ketika dia serius dengan satu orang, mungkin omongan itu akan sampai kepada ceweknya atau cowoknya yang yang serius gitu ya, diomongin, jangan sama dia loh, dia mah tukang gonta-ganti pacar. Dulu tidak pernah sama yang gini gitu ya. Yang tadinya dia sudah serius mungkin jadi mundur. Tapi kan itu bisa dijelaskan. Dulu saya kalau bisa diterima. Ya. Kalau bisa diterima ya puji Tuhan ya. Berarti kan terbuka orangnya ya. Tapi kan tidak sedikit juga orang yang merasa ini gak boleh dimainin loh, ini perasaan. Sesuatu yang sakral, sesuatu yang harusnya komitmen sejak awal. Pasangan yang seriusnya akan berpikir bahwa kalau lo dulu begitu sampai ke depan juga, kalau lu lagi ribut sama gue, lu butuh teman ngobrol, lu bisa sewa lagi. Iya, atau misalnya dia menanyakan tentang si komitmen tersebut. Betul. Apakah komitmennya ini serius atau hanya pura-pura aja?
Iya. Itu Betul. bisa terjadi ya Bu? Bisa terjadi. Jadi itu untuk dampak si penyewa. Yang kedua tuh. Nah, tetap bagi orang yang memberikan jasa tadi, hati-hati. Walaupun dia mengatakan profesional, di situ ada perasaan. Di situ ada hati kita. Ya, kalau ketemu yang gue banget, nah terus gimana? Dan bagaimana kalau dia sudah punya pasangan, bagaimana dia bisa berkomitmen itu hanya sekedar pekerjaan. Kalau udah ada perasaan tadi ya, baper tadi. Betul. Atau pasangannya bisa terima nggak? Lama-lama mah mungkin nggak ya. Karena mungkin kalau ada yang tahu itu pacarnya juga, mungkin ada yang ngomong nih sama pasangannya, gila ya, cewek lu tuh gonta-ganti cowok terus dah, lu diselingkuhin gitu ya. Dan dia kan nggak mungkin menjelaskan, oh enggak, cewek gua teh perannya sebagai rental gitu ya. Ya kan profesi ini kan belum bisa diterima dengan terbuka ya di masyarakat kita. Betul, dan di open. Kita bicara kultur kita gitu ya. Untuk kota besar pun belum bisa, apalagi untuk kota yang lebih kecil dan daerah. Mungkin kalau untuk sebagian generasi sekarang itu adalah hal yang biasa. Tapi tidak semuanya bisa menerima hal tersebut ya Bu ya. Betul. Itu masih dianggap sesuatu yang masih dalam tanda petik asing. Kalau di luar sana mah ya udahlah, gitu ya, hal yang wajar gitu. Karena kalau kita bicara Jepang ya tadi ya, ada rental Iya ada tuh rental berarti Steph bisa di sana. Laku tuh kayaknya Steph tuh kalau misalnya itu bukan rental bisa diajak ngobrol, pinter ya. Nah, maksud saya gini. Di Jepang itu saya ada juga kasus orang Indonesia yang pindah ke sana, dia gay, dia tinggal dengan satu orang Jepang yang sudah seperti tadi ya. Mereka no sex, tapi mereka butuh teman. Nah itu yang teman tadi, hidup, teman ngobrol, teman berbagi. Karena soal guyupnya itu kan di sana kan nggak ada, orang cuek. Betul-betul individualistik ya. Sementara di kita kan masih kepo ya. Ada tetangga nggak keluar 2 hari ditanya kemana aja dan lain sebagainya. Nah itu nggak ada, maka kondisi inilah yang di sana dicermati, ada kebutuhan itu tapi tanpa seks gitu. Tapi kan itu mah bukan rental ya Bu ya. Bukan. Tapi berarti dia bisa berkomitmen dong. Bisa. Kalau bisa gitu. Kalau mereka itu berdua berkomitmen, mereka tinggal serumah, tidak ada sexual activity, ya hanya teman ngobrol, saling memperhatikan, seperti itu. Karena notabene manusia itu sebenarnya adalah butuh dicintai dan mencintai. Iya, gitu. Itu dia. Tepat sekali Bu. Ya. Oke. Tadi ya tuntutan orang tua, terus juga tuntutan lingkungan, atau mungkin cuman sekedar pengen ketahuan, maksudnya kelihatan bahwa saya ini tidak berbeda dengan yang lain. Iya, tidak berbeda dengan yang lain gitu. Tapi bisa juga nggak salah satu alasannya adalah dia tidak percaya diri gitu. Bisa. Karena saya nonton juga yang tadi saya masih ngomongin YouTube yang Om Steph kirim, itu adalah dia nanya gitu ke si yang yang memberikan jasanya, gue cukup nggak sih, cukup pantas nggak untuk menjadi udah punya pacar gitu, penampilan gue. Betul. Udah ini kok katanya udah oke penampilannya. Iya. Jadi ada orang yang memang nggak percaya diri, maka dia pilih aja sewa. Karena kalau sewa kan nggak boleh milih kan? Kan ada Bu tapinya. Enggak, maksudnya yang terima jasa nggak boleh pilih dong. Bener. Sepanjang dia bayar dan dia tidak melanggar rules and regulationnya, ya seharusnya diterima ya. Nah tapi buat yang menyewa, kalau dia harus cari di masyarakat, mungkin dia nggak pede seperti tadi. Padahal dia punya potensi diri. Karena kan saya yakin gitu, setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti diberikan strength-nya ya. Iya gitu, ada kekuatan tersendiri, ada kelebihannya, bukan hanya kekurangan semuanya. Betul. Tapi kan masyarakat kita, generasi dulu itu membiasakan orang tidak boleh bangga dengan kelebihan dia. Coba, waktu kecil, kalau anak ngomong saya cantik, saya cakep, pasti orang tuanya ngomong, iya anak ibu, anak bapak gitu kan. Cakep dong kayak ibunya. Coba anak SMP ngomong gitu. Jangan centil, kamu teh mikir, jaga diri, panjang.
Nah, disitulah mulai terpupuk kita nggak boleh bangga. Maka salah satu yang saya suka ketawa kalau ditanya, selamat bisa lulus. Kebetulan. Kebetulan. Ya karena kan nggak boleh. Kalau kita ngomong selamat bisa lulus, iya sih memang saya sudah berusaha sebaik mungkin. Kan nggak boleh sombong katanya. Oke. Nah, itulah pola-pola kebiasaan yang membuat dia seringkali bertanya, apa sih lebih saya? Dan ketika orang pasangan misalnya ya mau menikah nih, terus dibilang kelebihan kamu adalah ini, pasangannya bisa nggak percaya loh. Masa sih? Kamu basa-basi doang? Ya, sedemikian nggak percaya diri. Tapi pengguna jasa ini bertanya kepada seseorang profesional. Jawabannya juga belum tentu tulus kan? Oh iya, karena kan settingan Bu semuanya, Iya, skenario. Jadi kalau ditanya dia akan jawab, enggak kok kamu cukup. Kalau ditanya, tapi kenapa ya? Kok saya tiap kali nembak cewek ditolak melulu gitu. Nah, ini apa yang harus ditampilkan di dalam tipikal orang yang kayak yang seperti ini gitu, agar dia lebih percaya diri dan berani untuk bukan ya namanya menyatakan cinta mah ditolak atau diterima kan itu mah resiko ya. Betul. Ya kan? Kalau ditolak ya udahlah, mungkin memang belum jodohnya. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah dia harus sadar yang tadi Cisan ngomong ya. Setiap orang tuh pasti punya kelebihannya. Cari aja. Gue mungkin gak cantik, dia gak cakep ya, tapi mungkin dia baik hati. Tidak sombong, rajin menabung, disayang Tuhan. Nah, jadi kalau dia baik, suka bantu, sopan, orang tuh udah seneng ya bergaul dengan dia. Jadi dia harus ketemu strength-nya dia apa. Dia gak pinter. Betul. Tapi dia teh orang yang sangat peduli, care kalau ada temennya sakit, dia yang nganter, dia yang apa. Oh iya ya, gitu kan? Tapi ya. Udah cantik, udah cakep, udah cantik, udah cakep, tapi cuek, bebek gitu ya. Nah itu dia. Lapur semua kecantikan dan kegantengannya. Saya kemarin ini ada anak kecil konseling pada saya, tapi ini bisa jadi pelajaran ya. Dia bilang, cerita lah anaknya sekarang kan mulai naksir. Terus dia bilang, Bu, saya naksir Bu sama teman kelas. Cantik katanya ya. Pokoknya inisialnya ini, ngomong-ngomong tadinya. Terus saya goda-goda, terus akhirnya cerita ini namanya ini. Terus 2 minggu kemudian ketika dia balik lagi ke saya konseling, terus dia ngomong, aduh ibu saya gak nyangka ternyata dia tuh bodoh sekali. Oh namanya anak-anak ya Bu. Ya dengan spontan. Loh kamu kenapa ngomong dia bodoh sekali? Masa sih Bu, dikte IPA dia cuman dapat poin 15 dari 100 Bu katanya. Aduh budak dia lucu aja. Dia bodoh sekali. Jadi betul ya Bu ya. Dia ngomong, mungkin ibunya yang ngomong. Betul Bu ngomongnya. Jangan menilai dari cover teh gitu ya. Cantik tapi on Bu katanya. Nah itu ya. Jadi apapun bisa lapur, hilang ketika hanya mengandalkan fisik. Jadi yang tadi poin berikutnya adalah seseorang itu tidak boleh hanya melihat dari tampilan fisik. Dia harus bisa melihat juga ada poin-poin lain di luar fisik yang bernilai sehingga dia layak untuk boleh menerima perhatian dari orang lain. Jadi buat sobat Komsos yang rasa-rasanya kurang percaya diri, gali potensi itu pasti ada. Pasti ada. Gitu dan ya? Tadi yang Cisan ngomong, kalau menyatakan itu kan bisa ditolak. Resiko itu. Resiko mah resiko hidup ya. Ya betul. Tapi ada tambahannya juga. Apa, Bu? Lebih baik mencoba daripada diam. Betul. Lebih baik mencoba dibanding diam terus menyesal. Betul. Siapa tahu dia betul seneng. Karena ada kejadian juga yang konseling ke saya. Dia sekarang pacaran dengan mantan pacar SMA-nya. Oh. SMP-nya sorry. Terus kamu kenapa bisa ya Bu, saya ketemu lagi. Dia masih terikat pernikahan sekarang. Jadi saya cuman ya deket aja. Tapi dia sempat ngomong ke saya bahwa dulu juga dia naksir saya. Padahal saya juga naksir dia Bu. Cuma saya nggak berani ngomong. Itu ya. Ya tahu gitu mah pasti gitu ya. Coba dari dulu saya dengan dia.
Nah pasti itu udah putus. Jadi ya Sobat Komsas, itu yang harus diperhatikan, bahwa setiap orang tuh tidak harus dari tampilan fisik untuk bisa menarik atau bisa bergaul. Yang kedua, tidak harus pintar, tidak hanya otak saja. Tidak harus kaya juga. Ya. Kalau punya beberapa poin dari yang kita sebutkan tadi, puji Tuhan. Tapi kan ada orang juga yang tidak dianugerahi itu. Tapi saya yakin misalnya dia baik, sopan, ya, rajin untuk bantu orang. Dan itu poin yang sangat plus juga di dalam hidup. Ya. Jujur. Kalau saya pilih karyawan, orang jujur. Itu kalau saya pilih karyawan, lebih baik saya pilih orang jujur tapi biasa-biasa saja, daripada orang pinter tapi penuh akal bulus. Nah, jadi artinya orang jujur itu, orang yang seperti tadi itu adalah punya sesuatu yang terpendam yang sekarang jarang ditemuin. Betul. Nah tadi Bu bilang kan, misalnya berada lah kaya. Nah ngomongin kaya, berduit, punya kekuasaan dan lain sebagainya, itu akhirnya juga yang bisa menjadikan seseorang adalah gue beli lo, gue sewa lo aja. Betul. Gitu. Itu bisa juga ya, orang Bisa. yang punya semuanya itu akhirnya ya udah menggampangkan segala cara, ya udahlah. Ya sekarang kan kalau orang mau rental kan pasti orang punya duit dong. Iya. Masa ada orang rental saya bayar pakai janji, kan nggak ada ya. Aku bayar pakai senyuman aja gimana? Dan doa. Dan doa. Nggak ada ya. Sukses bisnismu gitu. Nggak ada ya. Pasti dia secara ekonomi dia punya kekuatan ekonomi. Tapi ini lebih gitu. Iya. Dia berlebih akan. Nah, itu tapi juga jarang, San. Biasanya orang yang punya kekuatan berlebih nggak seperti itu. Lebih pede biasanya. Lebih pede, dan dia kalaupun mau ya dia jalan aja ya. Sendiri juga jalan aja. Karena perhatian itu akan datang pada dia. Tapi ada Bu, aku baca di negeri di negara Cina sana ya, itu ada memang yang memang si bisnisnya itu membuka untuk kalangan menengah ke atas. Sekarang kan kalau misalnya menengah ke atas, dia punya segalanya. Gitu kan, orang-orang pasti mengejar mereka dong untuk menjadi berbondong-bondong untuk menjadi pasangannya. Betul. Gitu. Tapi kan kalau kita punya pasangan berarti ada komitmen. Balik lagi, sebenarnya itu salah satu juga yang dihindari, komitmen. Termasuk komitmen untuk berbicara kepada orang tuanya, saya tidak tertarik untuk menikah. Saya mau hidup sendiri, lajang. Ya kan gak ada yang salah dengan itu. Betul, tapi kan dia nggak berani ngomong begitu. Karena kultur, balik lagi. Kultur, ya, dia nggak berani. Kalau dia memang mau komitmen, dia harus komitmen total dong. Ya, kalau yang kasus tadi yang di Cina itu kan beda. Oh ya, gua ada duit, ya. Tapi kalau gua serius nih, ya mungkin saya tidak hanya sekedar itu, pasti akan dituntut segera menikah dan lain sebagainya. Ya sudahlah, saya lagi butuh tipe yang seperti ini, saya bawa yang seperti ini. Besok lusa saya butuh tipe yang ondel-ondel, yang kemarin bulu kukus. Ya sudah, nggak apa-apa gitu, ganti-ganti. Tapi itu ada kebanggaan tersendiri juga ya. Betul. Untuk sebagian orang gitu berganti-ganti pasangan. Iya. Wih gila lu keren, misalnya hari ini sama ini, Gila besok lu. sama ini gitu. Top banget nih yang ini. Itu ada yang salah gak sih? Ya salah lah. Orang kan soal hati, soal perasaan, soal komitmen itu bukan untuk dibangga-banggakan. Yang tadi saya bilang, tiap orang tuh pasti punya sisi lebihnya. Jadi seorang ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja, ya, mungkin suaminya, aduh, kok istri gua tuh kerjaannya upik abu ya. Ya, tapi kebayang nggak kalau nggak ada si upik abu, mungkin rumah nggak beres, anak-anak nggak sukses. Jadi abu beneran tuh rumahnya gitu ya, Iya. kumpul gitu. Jadi dalam Berantakan. hal ini tetap ada poin lebihnya. Tapi yang si upik abu pun harus upgrade hidup untuk menyesuaikan diri tuntutan pasangan. Jadi jangan sampai ya sudahlah, laku udah saya gini aja. Nggak juga begitu ya. Dia juga harus upgrade ya. Nggak harus ngikutin mode seperti apa, tapi dia tahulah apa yang sedang terjadi di masyarakat, apa yang sedang bisa jadi tren saat ini. Ini juga untuk memahami anak-anak dia, kalau dia punya anak. Kan beda generasi. Iya, betul. Nah untuk generasi milenial Bu sama Gen Z gitu ya, kalau misalnya ada tapi kan saya pengen nyoba nih rental pacar, pengen ngerasain aja gitu.
Ada saran gak buat Iya, kalau saran saya sih hal-hal seperti ini gak perlu dicoba. Oh nggak usah ya? Nggak usah. Kenapa? Orang mau pakai narkoba saja. Oh, jangan kalau itu. Enggak sama. Kan akhirnya akan ada edik. Ketergantungan. Bisa jadi edik. Kan cukup banyak orang yang pakai narkoba, Bu saya mah awalnya cuma coba-coba aja. Ya. Say no to drugs ya. Say no to drugs ya. Jadi betul, semuanya coba-coba itu dianggapnya biasa. Tapi ingat, coba-coba itu bisa menjadi edik. Nah kalau ketika dia coba, yang tipe ini mah, misalnya mohon maaf ya, saya bukan rasis, tapi misalnya dia coba orang Jawa, besok mau coba orang Manado nih, gimana? Besok lagi orang Sumatera, terus akhirnya kan dia menjadi berpetualang. Tapi sama dengan gonta-ganti pacar beda ya. Kalau itu kan gonta-ganti pacar punya komitmen. Iya, minimal kan dia declare juga ya kedua belah pihak, dan dia mungkin harusnya kalau sebagai pacar dia ada tanggung jawab moral lah ya. Nah kalau rental itu kan nggak harus ada tanggung jawab moral. Iya. Artinya profesional aja. Selesai sewa pulang ya boleh tak diantar gitu kan. Setelah pisah di satu tempat ya mangga. Tapi kalau pacaran kan nggak bisa gitu kali ya. Masa diturunkan di jalan. Bye. Naik Gojek aja ya kan gak gitu kali. Besoknya bye beneran gitu ya. Nggak seperti, ada komitmen. Beda. Jadi kalau misalnya kalau pacaran soal perasaan San. Oh iya benar-benar. Ya. Jadi dia ngekliknya dengan siapa seharusnya nggak bisa diatur. Dan ketulusannya bisa dijamin ya. Iya, lebih bisa terlihat gitu lebih terlihat. maksudnya. Jadi kalau dia lagi klik sama si A yang kebetulan orang Sumatera, ya sudah. Besok lusa mungkin dia klik lagi sama orang Sumatera lagi. Karena mungkin ada apa ya? Culture yang pas dengan dia. Tapi kalau ini kan nggak harus pas. Yang pentingnya sewa aja gitu loh. Iya. Karena memang di situ ada kayak bukan etalase ya, maksudnya di situ tuh ada foto-fotonya, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ada ini, tipikal physically ya, yang kelihatan yang dia sesuai tipe dia. Itu. Jadi ini antara sandiwara dan realita sebenarnya ya Bu ya. Betul. Kita mau mana gitu ya. Sesuatu yang bersifat sandiwara itu satu hari itu bisa terbuka. Itu. Jadi buat sobat Komsos ya yang pengen bilang coba aja sih gitu ya. Kan lagi hot sekarang. Lagi tren sekarang kan sewa pacar, rental pacar kan why not gitu. Jadi nggak ketinggalan zaman ya. Tapi not gitu. Lebih baik beranikan diri kalau misalnya suka sama seseorang ya coba aja. Dan kalau memang belum ada pasangan ya jujur aja sama orang tua. Kalau saya sih menyarankan begitu, belum ketemu yang pas. Kalau misalnya masih mahasiswa sih kayaknya nggak akan terlalu dikejar ya. Biasanya kalau sudah kerja. Ya, kalau udah kerja udah usia memang wah ini kayaknya udah memasuki usia pernikahan, kayaknya ditanya terus. Ini juga harus berani yuk berdiskusi sama orang tua. Wah, betul. Jadi mungkin ya disarankannya ikutlah kegiatan-kegiatan yang ketemu teman sebaya. Ya, jadi kan dia bisa ketemu dengan orang-orang yang mungkin ada yang klik lah 1-2. Di awal mungkin belum jadi pacar tapi jadi teman, bisa pergi kemana gitu ya. Nah itu yang harus dibangun. Oke. Kalau dengan rental ini kan tidak mendorong dia untuk punya komunitas. Dan ini sebenarnya juga bisa dibilang fenomena yang cukup WOW sih buat saya, alias wow gitu ya. Betul. Karena saya baru tahu gitu. Dan memang banyak orang yang nggak percaya, masa sih ada yang begitu gitu ya. Walaupun itu generasi Z-nya sendiri, nggak nyangka gitu. Ternyata di luar sana ada. Memang ada ya. Memang ada. Bu Evi, ada yang ingin disampaikan gak nih kepada Sobat Komsos mengenai topik kita kali ini, rental pacar? Ya untuk Sobat Komsos dimanapun berada, yuk belajar jujur. Kalau memang kalian belum menemukan pasangan yang memang bisa serk sebagai pacar, ya jujur aja sama orang tua. Dan jangan juga menutup diri kalau orang tua mau memperkenalkan kepada orang lain. Karena siapa tahu dari perkenalan itu bisa berlanjut kepada relasi yang lebih dalam. Betul. Ya, dan pesannya untuk para orang tua, berikanlah ruang dan waktu juga untuk para generasi Z ini
untuk boleh mengolah tipikal seperti apa. Dan ketika dia memutuskan saya belum mau, ya, dimotivasi boleh, tapi jangan diteror. Teror, tekanan, nah inilah yang sebenarnya pada akhirnya menimbulkan peluang perilaku-perilaku yang dalam tanda petik menjadi bermasalah di kemudian. Itu. Oke, Bu Evi terima kasih ya Sama-sama. obrolannya di hari ini. Seru loh ya. Rental pacar. Rental pacar, Rental mobil aja kalau saya sih. rental panci. Rental panci. Bu Evi, kita ketemu lagi di episode selanjutnya pasti ya. Oke. Sobat Komsos, terima kasih loh sudah menyaksikan episode Bisik kali ini mengenai rental pacar. Hati-hati ya. Hati-hati apa? Coba. Kalau gitu saya dan Bu Evi pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.